المبسوط في وجوده كرم وإحسان تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الهادون أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terungkap di hari yang penuh barakah, di hari Sayyidil Ayyam, di hari manakala kita mengangkat kedua belah tangan kita, Allah qabul hajat kita. Tiada lain ungkapan rasa tasyakkur kita yang begitu mendalam kehadiran ilahi Rabb yang sampai detik ini masih mencucurkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa hadir, kita bisa menghadap Allah, kita bisa bersimpuh seraya melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Jumat yang hari ini kita laksanakan menjadi Jumat yang terbaik dari Jumat-Jumat sebelumnya. Ibadah yang sudah kita kerjakan dari mulai kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali, bahkan tidur kita itu sendiri menjadi satu aktivitas, menjadi satu amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Al-Fakir memulai khutbah pada siang hari yang berbahagia ini, Al-Fakir mengajak jamaah umumnya dan diri Al-Fakir khususnya, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha menjadi hamba-hamba yang saleh, berusaha melaksanakan perintah Allah, berusaha sekuat tenaga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita yang pandai bertakwa di hadapan Allah, maka Allah akan bukakan pintu kebahagiaan buat orang yang bertakwa baik di dunia maupun kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang mukmin yang tidak rindu untuk bertemu Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang setiap hari disebutnya minimal 17 kali dalam sehari.
Tuhan yang selalu diingatnya setiap zikir pagi dan petang. Tuhan yang telah menghidupkannya dari mulai kita lahir sampai saat ini. Tidak ada seorang mukmin yang tidak ingin berjumpa dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga senang bertemu dengannya. Barang siapa yang membenci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan membencinya. Aisyah lalu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, apakah yang dimaksud membenci itu membenci untuk tidak bertemu dengan Allah adalah membenci kepada kematian?" Baginda Rasulullah SAW menjawab, bukan demikian. Seorang mukmin yang dikabarkan kepadanya, diberitakan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ridho Allah, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga senang untuk berjumpa dengannya. Dari hadis ini muncul pertanyaan dalam benak kita. Lalu amalan apa yang bisa menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Adakah amalan yang bisa menjadikan kita orang-orang yang diridhoi dari setiap aktivitas yang kita lakukan? Apakah kelak kita akan dikabarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini dijawab di dalam surat Al-Kahfi. Ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Faman kana yarju, barang siapa yang ingin liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya. Barang siapa hamba Allah ingin bertemu dengan Allah, syaratnya ada dua, falya'mal 'amalan shalihan. Maka lakukanlah, maka beraktivitaslah aktivitas yang soleh, amalan shalihan. Apa itu amalan shalihan? Amalan shalihan adalah amal yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan tersebut, kalau disandarkan oleh Allah jadi amalan shalihan. Allah tidak melihat kuantitas amal tersebut. Yang Allah lihat kuantitas amal tersebut disandarkan kepadanya atau tidak. Maka amal tersebut, aktivitas tersebut menjadi amal soleh. Apa di antaranya salat yang kita kerjakan hari ini? Ini amal soleh, amal yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang salat tapi tidak disandarkan kepada Allah? Ada. Dari mana kita tahu? Allah sendiri yang menyebutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wa hum yura'un. Celaka orang-orang yang salat yang ternyata salatnya tidak disandarkan kepada Allah. Justru mereka melakukan salat karena ada riya, ingin dipuji orang, ingin ada yang dilihat oleh orang, kelihatannya soleh. Jelas bahwa amalan tersebut tidak dikatakan amal soleh. Salat tersebut tidak jadi amal soleh karena tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedekah yang barusan kita keluarkan buat masjid ini, masjid yang lagi kurang, menipis kasnya, kita ramai-ramai mengisinya, akan terjadi di situ amalan soleh kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebesar apapun infak yang kita keluarkan, kalau kita tidak sandarkan kepada Allah, maka tidaklah jadi amal soleh. Bahkan Allah mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu karena mengungkit-ungkit, karena menyakiti orang yang telah kau berikan infak. Habis sudah amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan kalau tidak disandarkan kepada Allah, maka tidaklah jadi amal soleh. Aktivitas dunia kalau kita sandarkan kepada Allah, jadi aktivitas akhirat. Amal dunia yang kita kerjakan, kalau kita sandarkan menjadi amal akhirat, maka disebutlah amal soleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu amal yang bisa menjadikan kita mendapatkan ridho dari Allah, yang nantinya kita dikabarkan bahwa kita mendapatkan rahmat dari Allah dan berhak mendapatkan surganya Allah, bertemu dengan Allah manakala kita ya'mal amalan salih. Yang kedua, yang bisa mengantarkan kegembiraan kita mendapatkan surganya Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah kita menyekutukan Allah Subhanahu. Jangan pernah kita membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang membuat tandingan, orang-orang yang mengadakan Tuhan selain Allah, orang-orang yang mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah, maka dia tergolong orang-orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengharamkan surganya buat mereka yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah An-Nisa ayat 116, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Allah mengampuni dosa selain musyrik bagi orang yang Allah kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan, sungguh dia telah tersesat, sesat yang begitu jauh, dhalalan ba'ida. Profesor Dr. Quraisy menjelaskan, dhalalan ba'ida adalah orang yang tersesat jauh. Kalau kita salah jalan yang harusnya ke kanan, kita belok ke kiri, baru 1 meter, baru 2 meter, baru 3 meter, baru 1 kilo, belum dikatakan ba'ida. Tapi ketika sudah berpuluh-puluh kilometer, kita tersesat, itulah yang disebut dhalalan ba'ida, yang sulit untuk kembali lagi, kecuali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memohon ampun kepada Allah, dosa apapun, ketika dia meminta, mengakui kesalahannya, fa insyaallah Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 amalan yang harus kita ingat dalam hidup kita. Jika kita ingin bahagia baik dunia dan akhirat, falyamal amalan shalihan. Berusaha, beraktivitas sekecil apapun aktivitas itu, baik di rumah, di luar rumah, di kantor, lebih-lebih di masjid, kita mohon kepada Allah menjadi amal yang salih, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjaga lisan kita, menjaga badan kita, menjaga aktivitas kita untuk tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melakukan 2 amalan yang insya Allah kita akan bertemu dengan Allah
Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwar rahmanur rahim.